wajiblah kita lakukan. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Kembali kita bertemu dalam renungan kita pada hari ini. Apa kabar semuanya? Doa kami semuanya kita dalam keadaan sehat senantiasa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita persiapkan hati kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Senin 30 November 2020, tertulis di dalam kitab Markus 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa yang tidak gemas dan bahagia jika melihat tingkah laku yang diperlihatkan oleh anak-anak? Secara umum, kita semua pasti akan menyambut anak-anak dengan senyuman dan penuh dengan kasih sayang. Karena kita percaya bahwa anak-anak adalah karunia dan pemberian dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam renungan kita hari ini, Yesus mengungkapkan betapa pentingnya menyambut seorang anak-anak di hadapan Tuhan. Diawali dengan suatu hari, murid-murid Tuhan Yesus mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka di Markus 9 ayat 34. Untuk merespon pertengkaran mereka, Yesus mengambil seorang anak serta menempatkannya di tengah-tengah mereka, memeluknya dan berkata kepada mereka, siapapun yang menyambut seorang anak dalam namaku, mereka juga menyambutku. Menyambut seorang anak sama artinya dengan menyambut Kristus. Bersikap ramah dan menerima orang yang paling kecil berarti menerima Yesus. Ketika Tuhan Yesus menempatkan seorang anak-anak di tengah-tengah para muridnya yang sedang berhimpun, hal itu memiliki makna bahwa mereka harus menjadi kecil, tidak merasa diri lebih besar dari orang lain, tidak merasa lebih terhormat dari orang lain, dan tidak hanya sibuk mempersoalkan siapa yang terbesar. Pada umumnya, anak kecil adalah yang terakhir dalam struktur keluarga dan juga dalam struktur masyarakat. Sering mereka tidak diperhitungkan, dianggap tidak produktif, dan bahkan dianggap hanya bisa menuntut perhatian lebih dari orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya. Namun Yesus memberikan perhatian khusus kepada mereka, suatu perwujudan kasih Yesus yang begitu dalam kepada anak-anak, kepada orang kecil. Saudaraku yang terkasih, mungkin kita bertanya, siapakah seorang anak kecil itu dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam nats kita ini?
Yesus menggambarkan dalam Matius 25 ayat 31 sampai 40, orang kecil, orang lemah, mereka adalah orang yang termarginalkan, tertindas, tersiksa, yang haknya diambil oleh orang lain. Sehingga kondisi yang seperti ini membuat mereka menderita kelaparan, haus, tidak memiliki pakaian, penyakitan, dan bahkan terkurung dalam penjara. Mereka adalah bagian dari sesama yang sesungguhnya memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan kasih sayang. Saudaraku yang terkasih, Tuhan menginginkan melalui perikop kita ini, walaupun ini ditujukan kepada murid-muridnya, tapi ini menjadi bagian bagi kita semua. Supaya kita bersikap peduli, memiliki rasa solidaritas, dan menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah dan yang kecil. Jika kita memberi kepada orang yang kecil dengan hati yang tulus, perbuatan kita itu akan mendapat belas kasih juga dari Tuhan, sumber segala berkat dan kasih karunia. Apa yang kita lakukan kepada mereka berarti juga kita melakukannya kepada Kristus. Karena hingga akhir zaman, orang-orang seperti ini akan senantiasa ada di bumi di sekitar kita. Karena itu saudaraku, sebagai orang yang telah diselamatkan dan menerima kasih Tuhan, marilah kita juga menjadi saluran kasih dan saluran berkat bagi sesama. Memberi makan orang lapar, memberi minum orang haus, memberi tumpangan bagi orang asing, memberi pakaian orang yang telanjang, melawat orang sakit, dan mengunjungi orang yang di penjara. Semuanya berharga di mata Tuhan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kehadirat-Mu Tuhan yang terus menginginkan kami lebih berbuat banyak sebagai orang yang Engkau kasihi dan sebagai orang yang Engkau selamatkan. Tuhan, kuatkan dan tolonglah kami untuk boleh menjadi saluran berkat kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.